Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran jarak jauh IPS untuk materi Ekonomi Kreatif semester yang kedua di kelas 9. Tetapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, materi yang akan kita pelajari yaitu mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan yang ingin kita capai, diantaranya adalah 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian dari ekonomi kreatif. 2. Siswa dapat menjelaskan subsektor ekonomi kreatif. Yang ketiga, siswa dapat membuat salah satu produk dari subsektor ekonomi kreatif. Sebelum kita melangkah lebih jauh mempelajari tentang ekonomi kreatif, lebih baik kita mengetahui dulu apa itu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Konsep ekonomi kreatif yaitu berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009, era ekonomi baru yang mengintensifkan pemanfaatan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan pada ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya, menghasilkan produk atau karya kreatif. Lebih jauh, kita saksikan slide berikut ini, di mana slide ini menunjukkan peningkatan sektor ekonomi kreatif dari tahun ke tahun. Terlihat di situ bahwa ada peningkatan yang signifikan dari ekonomi kreatif untuk meningkatkan ekonomi lokal maupun ekonomi nasional. Selanjutnya, ada beberapa strategi untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Di antaranya adalah 1. Menyiapkan intensif untuk memacu pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis budaya. Yang kedua, di antaranya adalah membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif. Yang ketiga, yaitu memberikan perlindungan hukum dan intensif bagi karya industri kreatif. Selanjutnya, membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Selanjutnya yaitu membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan lembaga pemerintah dan swasta. Adapun upaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintah, diantaranya adalah 1. Pengembangan database ekonomi kreatif yang didukung oleh teknologi informasi. Selanjutnya yang kedua, yaitu peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Yang ketiga, yaitu Pekan Produk Kreatif Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah Festival Ekonomi Kreatif. Kemudian ada Wahana Kreatif, peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Kemudian riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian intensif yang mendukung inovasi. Selanjutnya yaitu fasilitas kesehatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur. Terakhir yaitu penciptaan identitas lokal dan nasional. Berikut ini adalah subsektor industri kreatif. Ada 14 subsektor, diantaranya yaitu mulai dari periklanan atau advertising sampai dengan video, film, dan fotografi. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada slide berikut ini ke-14 subsektor industri kreatif, yaitu yang pertama adalah periklanan, kemudian arsitektur, yang ketiga adalah pasar barang seni, yang keempat adalah kerajinan, kelima ada desain, kemudian fashion, ada video, film, fotografi. Kemudian yang ke-8 adalah permainan interaktif atau game. Kemudian selanjutnya adalah musik.
seni pertunjukan atau showbiz, kemudian yang ke-11 adalah penerbitan dan percetakan, yang ke-12 adalah layanan komputer dan piranti lunak, 13 televisi dan radio, dan yang ke-14 adalah riset dan pengembangan. Kali ini nanti saya akan memberikan contoh tentang bagaimana mengembangkan kreativitas dalam bidang periklanan, yaitu membuat suatu poster. Contohnya lagi, jika kalian ingin mengembangkan kreativitas untuk meningkatkan barang-barang yang tidak berguna di lingkungan sekitar kita dengan cara membuat suatu karya atau produk dari barang-barang bekas tersebut. Misalnya saja handuk bekas yang kemudian kita campur dengan semen, kemudian kita buat menjadi vas bunga yang akhirnya bernilai jual. Selanjutnya saya berikan contoh tentang industri kreatif, diantaranya gambar yang pertama yaitu gambar apa kira-kira? Iya, gambar arsitektur berhubungan dengan bangunan. Gambar yang kedua apa? Berhubungan dengan fashion, yaitu berhubungan dengan pakaian. Yang ketiga yaitu gambar apa? Ya, sesuai hobi kalian zaman milenial, yaitu game atau permainan interaktif. Dan yang terakhir yaitu apa? Kerajinan barang seni. Berikut ini salah satu contoh sektor ekonomi kreatif membuat poster ya dari Canva. Berikut ini adalah tutorial bagaimana mengembangkan kreativitas kalian dalam bidang periklanan. Salah satunya adalah membuat poster secara digital, baik itu untuk pribadi kalian atau menerima jasa dari orang lain, kemudian kalian mendapatkan balas jasa. Ikuti terus tutorialnya. Pertama kita masuk ke Canva dulu ya, www.canva.com, kemudian kita pilih backgroundnya. Saya di sini memilih background warna hijau. Kita klik. Background hijau sudah tersedia. Kemudian kita upload foto ya atau produk yang ingin kita upload. Klik upload. Sebelum kita mendaftar ke Canva, maka kita harus mendaftar dulu menggunakan akun yang kita miliki. Pilih akun, kita tunggu ya. Kita cari di mana kita merekam atau menempatkan foto kita. Kita cari filenya. Nah, sudah ketemu filenya. Ini kita klik open. Sudah nampak foto yang akan kita gunakan sebagai iklan ya. Kita geser fotonya, kita atur sesuai dengan keinginan kita. Jadi sangat mudah sekali ya anak-anak untuk membuat pamflet, brosur ya, secara digital. Nah, ini bisa kalian kembangkan untuk meningkatkan kreativitas sehingga terbentuk ekonomi kreatif, terbentuk industri kreatif. Kita klik teks, kita klik lagi ya untuk tulisannya. Kita mau menggunakan seperti apa, kita mau menulis apa, misalnya saja pixel ya. Ini ceritanya yaitu mau membuat poster tentang hijab ya, penjualan hijab.
Kita atur-atur sesuai keinginan kita ya. Kita juga bisa memilih warna tulisan. Selain membuat poster, kalian juga bisa membuat barang yang lainnya, karya yang lainnya. Misalkan saja yang hobi bermain game, maka bisa menciptakan game yang terbaru. Atau yang suka fashion, suka menggambar, maka kalian bisa membuat suatu model baju. Nah, itu merupakan salah satu, kalau kita kembangkan, akan menjadi suatu industri kreatif. Sudah ya, begitu sangat mudah sekali untuk membuat poster, tinggal download, klik, sudah selesai. Kita tunggu sampai prosesnya berakhir. Sekarang tugas mandiri kalian adalah pilih salah satu lingkup ekonomi kreatif dan buatlah satu produk yang ingin kalian kembangkan jika kalian dewasa nanti. Demikian materi pembelajaran ekonomi kreatif pada pembelajaran kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.